لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد القهار خلق الليل والنهار وجعل السماوات والبحار وسخر الشمس والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله سيد المرسل وعلى آله صحيب المختار ومن تبعهم بإحسان إلى الجنة والنار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Saya yakin Bapak Ibu semua merasakan mungkin ya letih, capek ya. Dari tadi pagi sampai menjelang Isya sampai hari ini mungkin kita diporsir fisik kita dan tenaga kita ya. Tapi saya lihat semangat Bapak Ibu sekalian yang masih istiqomah duduk di sini, semoga menjadi salah satu wasilah min wasail, menjadi salah satu jembatan di antara jembatan yang Allah sediakan untuk kita semua menjadi tempat dan wadah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, karena jam malam biasanya kalau kita belajar itu sudah sisa-sisa energi ya. Bukan cuma sisa energi tapi juga sudah sisa-sisa daya tampung pemikiran dan resapnya. Jadi materinya santai saja ya. Nanti kurang lebih ya 40 menit ke depan lah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi di sini dalam rangka kita bersama-sama untuk mengingat ya, mengkaji kembali, harapan besar kajian dan peringatan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan pada jamaah sekalian rahimakumullah. Materi yang apik jamaah sekalian, materi yang sangat bagus yang dikemas oleh teman-teman panitia, menjadi hamba Allah atau hamba Ramadan ya. Dengerin temanya aja kita sudah deg-degan. Jangan-jangan kita ini bagian yang kedua. Jangan-jangan kita ini menjadi hamba tapi ketika di bulan Ramadan saja ya. Dan aurah bulan Ramadan memang punya daya tarik yang sangat kuat jemaah. Daya tarik yang sangat kuatnya sampai Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terdapat dalam Sahih Bukhari di nomor 1951 dan Sahih Muslim di nomor 1340. Salah satu yang membuat kita hari ini duduk itu mungkin lantaran hadis yang mulia ini jemaah. Nah, kita bersabda kullu amali ibni Adam lahu. Amal perbuatan anak cucu Adam termasuk amal kita semua itu Allah ganjar, Allah berikan pahala di waktu itu juga. Misalnya tadi kita sholat isya, Allah ganjar sholat isya kita. Tadi kita sholat tarawih, Allah ganjar sholat tarawih kita. Tadi barangkali kemarin kita baca Quran, Allah ganjar bacaan Quran kita. Mungkin di antara panjenengan tadi sedekah, Allah ganjar sedekah kita. Di saat kita tadi kemudian barangkali mengingatkan orang lain, Allah ganjar amal soleh waktu itu juga. Itulah yang Nabi sebutkan kullu amali ibni Adam lahu illa siyam jamaah sekalian.
kecuali ibadah puasa yang Allah spesialkan, Allah khususkan, yang Allah akan ganjar, Allah berikan pahala spesial. Wa ana ajzi bihi, dan akulah, kata Allah, yang akan memberikan balasan secara spesial. Maka sangat beruntung ya. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang kemudian mengabdikan diri kita di bulan yang mulia ini. Jadi bukan menjadi hamba bulan Ramadan saja, yang saya yakin Bapak Ibu semua ketika kemudian bulan Ramadan sholat tarawih, sebutlah itu adalah sholat tahajud gitu, cuma lebih dikedepankan gitu, lebih didahulukan ba'da sholat isya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu itu bisa melaksanakan sholat tarawih jam 2 malam, itu spesial ya. Karena Nabi SAW ketika kemudian sholat malam, kenapa beliau depankan, kenapa beliau awalkan? Karena para sahabat tidak semua bisa tengah malam ya. Kita pun juga demikian. Wa ala kulli hal, jamaah sekalian, hadis ini yang melatar belakangi kenapa kita menjadi hamba-hamba yang spesial begitu ya, karena berangkat dari hadis yang mulia ini, yakni yang memotivasi kita untuk senantiasa fastabiqul khairat. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, saya akan bacakan salah satu perkataan daripada Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul tentang kun abdan lillah. Jadilah kita sebagai abdan ya. Abdan itu kalau dibahasakan dengan bahasa yang mungkin enak dan cocok untuk kita ini harusnya menjadi seorang budak Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus bangga jemaah. Kita harus bangga kalau disebut sebagai seorang abdun. Abdun itu kalau diistilah dalam bahasa orang Arab, punya budak juga abdun. Kalau kita sebagai seorang abdun, berarti kita seorang budak. Kalau kita bicara budak, maka status kita disuruh majikan kita apa saja, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita lakukan. Itu konsekuensi daripada seorang budak. Nah, maka kebanggaan yang sangat besar ketika kemudian kita menjadi budak-budak Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya disebutlah al-ubudiyatu darajatun rafi'ah. Jadi level tertinggi jamaah sekalian, kalau ada anak tangga itu, kalau anak tangga itu Bapak Ibu, kalau Bapak khususnya ya, ketika naik anak tangga yang sering diinjek itu yang mana Bapak Ibu? Level yang paling bawah. Darajat seorang hamba yang disebut dengan ubudiyah yang terbaik itu adalah level tertinggi seorang hamba ketika kemudian dia memiliki stempel legalitas, memiliki predikat sebagai seorang budak ya. Maka sungguh amat besar pujian yang Allah berikan kepada salah satu di antara hambanya yang terbaik di muka bumi ini. Siapa? Junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah peristiwa Isra Mi'raj yang tidak asing jamaah, yang kita pun tahu dalam sejarah. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi ya. Jadi Allah perjalankan abdinya, hambanya pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari kota Makkah al-Mukarramah sampai ke Baitul Maqdis Palestina, ditempuh dalam waktu 1 malam jamaah. Tidak sempurna 1 malam, karena subuhnya Nabi itu sudah dengan para sahabatnya, sudah kemudian sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nah, ada kalimat yang menarik jamaah sekalian. Di kalimat ketika Allah berangkatkan abdinya, hambanya di waktu malam, maka predikat yang tertinggi bagi seorang makhluk, seorang hamba, itu dipegang oleh junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, karena agungnya seorang Muhammad ini, sampai ketika kemudian naik ke langit pertama dipuji oleh Nabi Adam alaihissalam, naik kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke langit ketujuh Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam memuji Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, sampai kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menghadap, maka Nabi kita Muhammad bin Abdullah menjadi imamnya para rasul
imamnya para malaikat dan imamnya para syuhada. Bayangkan, ya. Dan kita sangat beruntung jamaah. Kita berada di umat junjungan Nabi Agung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang predikat kunci pertama kali masuk surga. Ya, cuma tergantung. Kalau kata orang itu kita sudah punya kunci jamaah, dan kunci itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Cuma kalau buka surga itu kualitasnya seperti apa gitu. Saya ilustrasikan sederhana jamaah. Sederhananya banyak kunci gitu ya. Banyak kunci yang mungkin kita punya, tapi untuk buka pintu satu itu belum tentu semua kunci bisa buka. Ya. Artinya apa? Benar kita punya kunci masuk surga. Kalimat tauhid. Nabi kita bersabda dalam Sahih Muslim bahwasanya semua anak cucu Adam, kullu ummati, kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga. Dan ini kabar gembira jemaah. Karena Nabi itu membawa visi dua. Visi pertama sebagai basiro, visi kedua sebagai nadhiro, memberi kabar baik, memberi kabar yang kurang menyenangkan. Kira-kira Bapak Ibu ini kalau taat itu dikasih motivasi apa diancam enaknya? Contoh misalnya, panjenengan ketika sholat berjamaah bagi bapak-bapak ya, lebih semangat dikasih motivasi atau diancam? Contohnya motivasi begini, bagi jamaah yang sholat subuh ya, subuh berjamaah besok dikasih door prize hadiah motor, kulkas, istri enggak ya? Nanti kalau dikasih istri pasti bapak-bapak khususnya yang belum nikah, sop depan tuh. Atau contoh sederhana misalnya subuh itu dicentelkan di depan itu ada door prize yang spesial, mobil di situ, motor, ya, kulkas, magicom, kipas angin, AC. Kira-kira jamaah akan berangkat dengan bergegas mencari sop pertama hadiahnya mobil, sop kedua motor, ketiga kulkas dan seterusnya. Kira-kira Bapak Ibu khususnya Bapak-bapak berangkat jam berapa Bapak? Jam 3? Oh, udah gak dapat tuh kayaknya. Jam 1? Wah, sudah habis Ustaz. Jam 12? Sudah ada yang duduk. Jam 10? Mungkin sudah ada yang duduk. Pinternya panitia masjid atau takmir dikunci jam 12 baru setar boleh masuk. Saya yakin jamaah sekalian, ba'da isya sudah ngantri itu. Percaya nggak jenengan? Kalau nggak percaya, coba takmir sini mulai. Beli door prize mobil taruh situ. Dibuka jam 12. Saya sih optimis kalau kita itu akan ngantri mulai ba'da isya, mungkin ba'da maghrib sampai menjelang jam 12. Sudah dibuka gitu, rebutan masuk sop depan, door prize-nya mobil. Apakah itu yang membuat kita termotivasi Bapak Ibu? Mungkin ya, mungkin. Tapi kan nggak mungkin ada takmir kemudian membuka door prize kayak gitu, ya? Door prize kayak gitu kecil jemaah. Sholat qobliyah subuh saja Allah berikan door prize yang luar biasa dahsyat. Rokaatai 2 rakaat subuh atau qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih spesial, jauh lebih istimewa daripada dunia dan langit dan seisinya. Bayangkan tuh, ya. Apakah itu membuat kita termotivasi? Ya. Ataukah yang kedua, kita semangat beribadah dengan diancam? Misalnya takmir menginformasikan, bagi para jamaah yang tidak sholat subuh berjamaah, besok pagi rumahnya saya bakar. Kira-kira Bapak Ibu, Bapak khususnya sholat berjamaah ke masjid enggak? Itu lebih menakutkan lagi. Jangan kerinan, bangun jam 5, besok paginya jam 7 rumah dibakar oleh takmir. Sifatnya basiro atau nadhiro yang membuat jenengan atau kita lebih tersemangati untuk ibadah jemaah? Kok kayaknya ini ya, menurut saya kita lebih takut kalau diancam. Kalau nggak sholat berjamaah rumah dibakar, itu lebih terasa gitu. Ya. Kalau cuma sekedar dikasih ganjaran 20 derajat itu kayaknya kok ya menarik, tapi nggak begitu menyemangati gitu. Ya.
Nah, Nabi kita Muhammad bin Abdillah jamaah sekalian sebagai salah satu di antara abd, sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba teristimewa sampai mendapatkan predikat sebagai pertama adalah Khalilur Rahman, kedua setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kenapa beliau menjadi salah satu di antara kun abdan lillah, menjadi hamba Allah yang terbaik jamaah, ya? Ataukah kita menjadi hamba Allah tapi terbaik ketika di bulan Ramadan saja? Nah, ini insyaallah akan coba kita baca sedikit perkataan daripada Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Taib. Manzilah ar-rafi'ah wa manzilah wa darajatur rafi'ah. Ya, jadi kedudukan posisi yang terbaik di antara kita semua, saya yakin di antara Bapak Ibu, ya. Mungkin ibu-ibu juga. Kita nggak tahu kualitas iman kita, takwa kita. Mungkin ada di antara ibu-ibu itu yang grade imannya itu di atas rata-rata 9,5. Sedangkan bapak-bapak mungkin di angka 5. Mungkin nggak? Mungkin. Atau mungkin barangkali di antara panjenengan grade imannya di atas 9,9, yang bicara baru 4,5. Mungkin, ya. Karena kalimat darajatun rafi'ah, ubudiyah yang tertinggi seorang hamba adalah ketika meneladani junjungan Nabi Agung Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi manzilatun ubudiyah, dan posisi kedudukan yang teristimewa bagi seorang hamba ketika dia memahami 3 tipe jamaah. Jadi kalau panjenengan nanti paham 3 ini, sebagaimana dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Kitabul Fawaid, ketika beliau menjelaskan tentang kun abdan lillahi khalaqan wa su'uran wa khuluqan. Mungkin 3 materi ini yang saya akan sampaikan jamaah kurang lebih. Jadi ketika Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa jadilah kalian sebagai hamba Allah yang baik pasti, tapi pahami 3 hal jemaah. Insyaallah kalau kita pahami 3 ini, insyaallah taala kita bagian daripada hamba yang teristimewa, memiliki manzilah darajah rafi'ah, tingkat posisi tempat kita yang tertinggi dan teristimewa. Pertama adalah pahami kalau kita sebagai seorang khalaqon. Khalaqon itu ciptaan. Kalau dalam sisi akidah itu bahasanya ada khaliq dan makhluk. Khaliq sang pencipta, makhluk yang diciptakan. Jadi di dunia ini cuma ada 2 jemaah. Menyebutnya khaliq yakni Allah Subhanahu wa taala, atau makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aras Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi, ya. Aras Allah, kursi Allah, singgasana Allah, langit Allah, bumi Allah, gunung-gunung Allah, semuanya itu makhluk, ya. Kok lucu bin ajaib, ada orang yang kadang-kadang, naudzubillah ya, semoga nggak ada di sini, minta pada makhluk, minta pada selain Allah azza wa jalla. Mungkin antara Bapak Ibu kenal dan mendengar peristiwa tahun pinten ya, tahun 2016 atau 2010 kalau nggak salah, itu kasusnya Ponari, ya, yang ada di Jawa Timur. Itu kan masya Allah salah satu peristiwa yang membuat goncangnya akidah dunia Indonesia, berbondong-bondong minta ke situ, padahal ya naudzubillah, Ponari hamba Allah, gitu. Batu yang dicelupkan di air pun batu itu hamba Allah, tapi ada makhluk yang minta kepada makhluk. Kalau dalam bab minta di sini adalah minta bantuan yang dia mampu, monggo silakan. Tapi kalau bab masalah minta rezeki, minta lancarnya kemudian pekerjaan, minta agar kemudian umurnya dipanjangkan, minta kesehatan, minta kemudian sesuatu yang sifatnya adalah milik Allah, fahada syirkun akbar. Wa na'udzubillah. Berarti dia nggak paham sebagai khalaqon gitu. Bab-bab seperti ini jamaah sekalian yang bisa merusak gitu, yang bisa menggerogoti iman-iman kita, yang bisa menggerogoti dan bahkan kemudian menghancurkan kualitas iman kita. Hal yang mungkin di masyarakat dianggap oleh sebagian besar ya, di kampung-kampung khususnya, hal yang apa ya, biasa, sepele begitu. Tapi ternyata yang sepele ini bisa membuat sandungan kita nanti untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala jemaah. Ya, ketika Allah taala berfirman, "Wa may yusyrik billah", barang siapa yang berbuat kesyirikan. Saya katakan orang yang berbuat kesyirikan itu orang yang nggak paham kalau dia sebagai apa? Khalaqon. Sebagai ciptaan Allah. Wa may yusyrik billah faqad dhalalan ba'ida.
Siapa yang berbuat kesyirikan, dia dalam kondisi yang tersesat jemaah. Sesatnya bukan cuma kemudian dekat, tapi jauh sekali, ba'idan. Dengan gamblangnya Allah katakan dolalan ba'idan. Jadi kalau mau lihat orang itu sesatnya jauh, lihat paham nggak dia sebagai seorang makhluk. Kalau kita punya rumus gitu jamaah sekalian, dalam Al-Quran kan dengan jelas ya, dengan gamblang Allah firmankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga Nabi sebutkan ketika kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika kemudian ditepuk mangkipnya, pundak ya, dan begitu dekatnya Nabi dengan Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar itu masih muda ya, dan perawi hadis yang luar biasa. Ada 4 Abdullah yang dimana 4-4-nya ini anak-anak muda yang bersaing mengumpulkan hadis jamaah. Ada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. 4 sahabat Nabi yang spesial muda-muda ini mengantongin hadis kurang lebih sampai 35.000 hadis ya. Usia masih SMA. Kira-kira mas-masnya yang SMA mana ini? Oh, gak ada mas-masnya. Waduh, kayaknya kehabisan pemuda ini jamaah sini. Pemudanya gak ada. Mungkin bapaknya ini ya. Kalau mas-masnya itu harusnya ngantongin 35.000 hadis, berarti panjenengan ya nggak usah banyak-banyak lah, 40.000 hadis saja. Pertanyaannya, kira-kira layak nggak kita mendapatkan gelar 40.000 hadis gitu? Kayaknya kok belum siap dan kayaknya kok abot ya. Kadang-kadang al-kafirun aja masih bolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, qul ya ayyuhal kafirun. Itu kelas kita. Nah, sahabat 4 ini pernah suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar ini bersama Nabi jamaah. Kemudian Nabi tepuk pundaknya. Dan ini menunjukkan yang namanya orang tua dengan yang masih muda, yang sudah usia dengan yang mungkin barangkali masih ya pemuda, itu jangan ambil jarak gitu. Rangkul yang muda gitu ya. Sayangi yang muda. Begitu Nabi ajarkan untuk salah satu mengkader ya. Makanya jangan sampai tiba-tiba masjid ini senior-seniornya bapak-bapak ketika sudah tidak ada, penerusnya lagi nggak ada juga ya, mungkin nyun sewu ya, merangkulnya kita dengan pemuda kurang barangkali begitu. Nabi itu sampai kemudian dengan sahabat-sahabat yang masih muda, dekatnya sampai kemudian antara baunya sahabat Abdullah bin Umar dengan Nabi itu tinggal ditepuk karena dekatnya ya. Maka disitulah kemudian Abdullah bin Umar memunculkan sebuah hadis ya, ketika Nabi kita Muhammad bin Abdullah mengatakan, ya Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ghabirus sabil. Kemudian Abdullah bin Umar meluncurkan sebuah hadis yang menjadi salah satu motivasi kita. Apa kata beliau? Ya, inilah tipe seorang hamba kata beliau. Idza jaa, ya, idza ataitumus sabah fala tamtidul masa. Ciri-ciri seorang hamba yang baik kata beliau adalah jika datang waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Artinya apa? Disitulah makna ayat yang sering kita dengar juga, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk berbuat amal baik. Dan itu 100 deh. Beramal baik, berlomba-lomba. Begitulah bagaimana kemudian sahabat Abdullah bin Umar ini. Maka tidak salah kalau Allah kemudian abadikan dalam Al-Quran salah satu gelar untuk para sahabat apa? Laukana khairan lasabakuna ilaih. Jika ada perkara-perkara yang baik dalam agama, maka mereka para sahabat Nabi yang lebih dahulu mengamalkan jemaah. Sehingga gak ada satupun amal soleh yang tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rumus kita, kaidah kita dalam beribadah apa? Al-Quran, As-Sunnah, fahmu salaful ummah. Jadi para sahabat Nabi, jangan ditinggalkan ini. Ya. Begitu pentingnya sampai kemudian para ulama mensyaratkan salah satu di antara pemahaman seorang muslim yang baik mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar ini. Ya, kita ikuti jejaknya generasi terdahulu kita. Makanya saya sering sampaikan jemaah, kalau kita ibadah yang baik itu ikut siapa sih gitu? Lebih otentik, lebih original gitu ya. Lebih benar ibadah kita kalau kita itu kembali kepada 14
14-15 abad yang lalu jemaah. Di generasi keemasan, di generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita menjadi hamba yang baik, coba kita buka sejarah para sahabat Nabi SAW. Kita pelajari bagaimana mereka mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Insya Allah saya yakin, 1000 yakin, ya, di saat kita mempelajari bagaimana perjalanan para sahabat, bagaimana ibadah para sahabat, bagaimana akidah sahabat Nabi, kita tidak akan kemudian terombang-ambing dengan kondisi fitnah kanan kiri kita. Itu mana pertama jamaah sekalian, kata Ibnu Qayyim, jadilah kita sebagai seorang khalaqon, paham sebagai seorang hamba atau ciptaan. Ini yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah. Karena kita bukan hanya menjadi hamba di bulan Ramadan saja, pahamilah bahwa kita seorang hamba, menjadilah hamba yang su'uron. Su'uron itu kalau saya terjemahkan dengan mudah dipahaminya itu, seorang hamba punya kepekaan yang tinggi. Contoh, ketika mendengar azan, ya, Allahu Akbar, hamba yang baik peka dia gitu. Oh itu azan, gitu kan? Hayya 'alas shalah, oh itu panggilan untuk menuju kemenangan. Paham dia. Lah, kepekaan seperti ini dibutuhkan bagi seorang hamba jemaah. Ada saudara kita di sebelah baca Quran misalnya, pada tarawih, insyaallah. Nah, ada di situ kepekaan kita ingin baca Quran. Misalnya lagi ada saudara kita sedekah, infak, kita peka. Oh, kapan saya bisa infak? Walaupun kejadian infak sedekah itu pernah dialami sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang melihat saudaranya, qad dhahaba ahlud dusur. Wahai Rasulullah, gimana ini orang-orang kaya ini bawa pahala yang begitu besar karena infak sedekahnya, sedangkan kami nggak bisa. Tapi minimal ada rasa pekah, itu ada gitu. Begitu pula di saat melihat maksiat, kanan kiri kita tidak lepas dari maksiat jemaah. Apalagi zaman penuh dengan fitnah. Mungkin barangkali kita keluar rumah sudah ada maksiat, ya. Orang yang punya kepekaan disebut dengan su'uron. Minimal ketika seorang muslim melihat kemungkaran, dia terapkan dalam dirinya 3 aspek jemaah. Pertama, Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Jadi kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kita jemaah. Rubah dengan kekuasaan. Dan yang punya hal ini ya mungkin kalau dalam bab masalah masjid ya takmir. Misalnya di masjid kok dibikin pacaran, dibuat pacaran sama mas-mas. Takmir punya hak untuk jewer. Ayo mas, pulang. Takmir punya hak untuk memukul dengan pukulan yang mendidik. Itu kekuasaan. Jangan sampai masjid yang kemudian untuk ibadah kepada Allah, tapi ternyata na'udzubillah, kadang-kadang ada cewek cowok ngobrol di pojok berdua, takmirnya cuma diem aja lewat gitu. Ya kalau adik kakak nggak apa-apa, ya. Tapi kalau adik kakak ketemu gede, takmirnya melihat kita diamkan, bagian daripada melihat kemungkaran, kita nggak bisa merubah dengan kekuasaan, padahal kita punya kekuasaan, ya. Fa'ilam tastati. Nah, solusi kedua jamaah, bagi panjenengan yang bukan takmir melihat kemudian ada mas-masnya, ada mbak-mbaknya pacaran di masjid, mau ditempeleng kok, kemudian nggak punya otoriter sebagai takmir gitu ya. Maka Nabi kasih solusi yang kedua, fa'ilam tastati fabilisani. Nah, diperintahkan kita kalau nggak mampu dengan kekuasaan, minimal diingatkan, mas, ini masjid mas, masa dibuat seperti itu, ayo pergi, minimal jamaah. Kok jenengan mungkin juga nggak enak yang pacaran kemudian anaknya Pak Yai sendiri. Waduh, repot ini ya. Diomongi takutnya nanti kita malah dibilangin ini itu. Maka Nabi berikan solusi yang ketiga, fa'ilam tastati fabiqalbi. Kalau nggak mampu dengan omongan, dengan lisan, minimal dengan hati jamaah. Dan Nabi katakan fahadha adfaul iman, dan itulah derajat lemah selemah-lemahnya iman. Melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, jenengan cuma bisa gerundel. Nah, itu level kualitas iman kata Nabi, fahadha adfaul iman. Iman yang paling merangkak jemaah. Iman yang paling dangkal. Nah, sekarang kasus di lapangan ya. Ketika Bapak Ibu sekalian melihat kemaksiatan di hadapan kita dengan hakul yakin, dengan ro'ul yakin, dengan mata telanjang. Cuma kadang-kadang kita diem, lewat. Kemudian hati kita pun juga apa ya, nggak ada emosionalnya, biasa saja gitu. Hati-hati.
Kalau sampai level status mengingkari dalam hati itu selemah-lemah imannya, berarti kalau kita mendiamkan, dalam hati pun juga tidak ada gemetar sama sekali. Kira-kira level iman kita di mana jemaah? Kalau sudah seperti itu, level iman kita posisinya di mana? Wallahu musta'an. Ya kan? Makanya ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau melewati sebuah kaum Tahtar. Tahtar itu kaum yang mungkin kalau disebut ya oragan, kemudian naudzubillah lah. Ketika beliau lewat, ya, Ibnu Taimiyah lewat di sebuah kampung kaum Tahtar, ada muridnya di kanan kiri, ada orang-orang sedang main judi. Sampai kemudian lewat, kemudian beliau tinggalkan begitu saja. Karena muridnya sudah tahu ilmu. Wahai guruku, kenapa sampean nggak ingatkan? Itu ada orang main domino, ada main judi, ada main ini. Ibnu Taimiyah diam. Ya, sampai kemudian di perjalanan beliau jelaskan, ya, wahai murid-muridku, saya khawatir kalau saya ingkari kemungkaran tadi, main judi tadi, akan berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar. Karena orang Tartar itu kebiasaan kalau tidak ada permainan-permainan, maka mereka akan melampiaskan dengan menzinai tetangga, menzinai wanita-wanita yang tidak hak. Saya khawatir kalau sampai main judi saya larang, mereka akan pergi ke kampung memperkosa wanita-wanita kampung. Dia itu lebih besar. Bukan berarti kemudian judi itu boleh jamaah, enggak, ya. Maka dalam bab ini ulama memberikan sebuah tema dengan sebutan maqasidus syariah. Timbangan-timbangan kajian dalam ilmu syariat. Maslahatnya kalau kita larang itu kira-kira kayak apa gitu. Ya. Nah, itu ditimbang-timbang. Wala kulli hal, kembali ke tema yang kedua bahwa suuron, ya, apa tadi? Kepekaan, ya. Lihat teman kita dalam baik, ya peka gitu. Lihat ada kemungkaran, ya peka. Oh, ini kemungkaran. Jangan kemudian kita itu kayak tutup mata gitu. Ya. Jangan sampai kemudian seperti kata Umar bin Khattab, iblisu yakhris au akhros au kama qala. Jadi kalau ada kemungkaran kita diem. Itu Umar memberikan stempel legalitas, identitas kepada orang tersebut sebagai seton yang sedang berjaga. Jadi ada maksiat, nah diem aja. Nah itu kata Umar bin Khattab, ini setan yang berjaga. Ya kalau jadi satpamnya itu ya itu, ya kurang lebih begitu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Maka hamba yang baik bukan cuma di bulan Ramadan, pekalah dalam kondisi, ya. Nah ini kalau kita geret dalam masalah bab-bab yang lain, dalam bab masalah sosial, dalam bab masalah komunikasi, dalam bab masalah bermasyarakat, dalam bab masalah berumah tangga, mendidik anak, itu kena semua itu, kepekaan itu. Ya. Makanya saya sering menyampaikan kepada anak-anak saya di pesantren itu, ya namanya juga anak-anak ya. Saya sering sampaikan, saya pribadi itu senang sama anak-anak yang punya sifat kepekaan yang tinggi daripada intelektual yang tinggi. Sekarang kalau ada orang cerdas hebat, tapi kalau pekanya itu dablek gitu. Misalnya ada sampah di depannya, harusnya kan diambil ditaruh tong sampah. Anaknya cerdas hebat, ranking 1, ada sampah di depannya cuma lewat aja. Tapi ada anak yang mungkin ranking gurih lah ya, ranking belakang. Tapi ada sampah di depannya, dia lewat, dia ambil, dia bersihkan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya yakin panjenengan ketika diberikan 2 sampel orang seperti ini, jangan pilih yang mana? Yang hebat intelektualnya tinggi, atau yang mungkin intelektualnya ini pas-pasan bahkan mungkin kurang, tapi punya kepekaan yang tinggi. Saya yakin kita akan pilih yang kedua, karena itu yang menjadi jaminan, itulah baik gitu. Karena orang cerdas, orang pintar itu ya tidak bisa memberikan garansi jaminan memiliki akhlak yang baik, kepekaan yang baik, ya. Makanya banyak kisah-kisah juga kok di luar sana, bagaimana kita lihat bahwa salah satu di antara anak soleh itu nggak penting titel-titelnya tinggi, tapi bagaimana berbakti pada orang tua, kan begitu. Kisah sangat banyak jamaah. Ambillah contoh sosok orang yang di zaman tabi'in bernama Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Siapa yang kenal Uwais Al-Qarni ya? Setelah dibaca oleh para ustadz bagaimana ceritanya Uwais Al-Qarni, baru kita terbelalak mata kita, Masya Allah gitu ya. Mungkin saya akan kisahkan sebuah kisah yang mungkin barangkali ya di antara panjenengan belum mendengar. Seorang wanita, mantan pembantunya Khadijah binti Khuwailid. Sebelumnya mantan budak, naik levelnya dari pembantu. Naik levelnya kemudian dia bebas, tidak jadi budak, tidak jadi pembantu.
artinya dia hidup layaknya manusia pada umumnya. Wajahnya hitam, pendek, kena penyakit, dalam hadis disebut dengan penyakit usra. Penyakit usra itu penyakit, kata para ulama ada dua kemungkinan. Penyakit pertama, usra itu maknanya kayak penyakit apa lagi? Kejang, ya, ayan gitu. Yang kedua itu kesurupan jin. Saya yakin Bapak Ibu, ketika seandainya orang ini hadir di tengah-tengah kita, jangan lihat, ih gitu paling, agak-agak gimana aja, ya nggak suka lah gitu, ya. Atau nyun sewu, bapak-bapak yang punya istri yang tipe seperti ini kira-kira seneng nggak? Hitam, mantan budak, mantan pembantu, sakit-sakitan. Kalau kumat, auratnya terbuka. Yo, monggo, mau kira-kira kalau punya istri seperti ini gimana Bapak Ibu? Toyib. Wanita ini jamaah di zaman Khadijah, padahal Khadijah itu termasuk wanita awal ketika kemudian bagaimana peran dalam dakwah Nabi. Usia Nabi 25 tahun, Khadijah sudah kurang lebih 40. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Rahiqul Maktum, Sirah Nabawi. Sampai kemudian Nabi terangkat sebagai seorang nabi, Khadijah ada di tengah-tengah beliau sampai Nabi wafat. Khadijah wafat duluan. Kemudian wanita tadi ini hidup di zaman Nabi, kemudian hidup di zaman sahabat, dan kemudian bertemu di zaman tabi'in. Karena hadis yang kemudian meriwayatkan tentang wanita ini, wanita yang sakit, yang kemudian ya yang tadi itu disampaikan oleh sahabat Atha bin Abi Rabah, dan sahabat Atha bin Abi Rabah itu murid terbaiknya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu punya dua murid, ya. Pertama adalah Ikrimah, mantan budaknya, menjadi ulama tafsir, menjadi ulama hadis, ya, setelah belajar sama Ibnu Abbas. Yang kedua adalah Atha bin Abi Rabah. Lah, Atha bin Abi Rabah inilah yang menyampaikan hadis tentang wanita tersebut yang kemudian Nabi katakan dalam sebuah hadis, ala urika imra'atan min ahli jannah. Ketika Nabi katakan hadis ini, Atha menyampaikan dan meriwayatkan, maukah kalian saya kasih tahu tentang seorang wanita yang masuk surga? Kemudian para sahabat, siapa ya Rasulullah? Tumben-tumbennya menyampaikan sosok wanita penduduk surga. Karena Nabi itu jarang menyampaikan seorang wanita masuk surga, kecuali wanita ini salah satunya. Kemudian bala ya Rasulullah, kata Atha, iya, hadi imra'atus sauda, wanita ini adalah wanita yang sauda itu hitam, ya, hitam wajahnya. Kemudian usra, kena penyakit usra tadi. Kenapa dia masuk surga jamaah? Ketika dia datang pada Nabi, ya, faqalat imra'atun ataitu Nabi SAW faqala ini usra, katanya. Ketika wanita ini datang pada Nabi, kemudian minta solusi, ya Rasulullah, saya terkena penyakit usra, bagaimana ini? Kemudian Nabi katakan, ya fulana, ya, in syi'ti sabarti walakil jannah, jika sampean sabar bagimu surga, kata Nabi. Wa in syi'ti, dan jika engkau berkehendak, saya doakan engkau kepada Allah, engkau sembuh. Kemudian wanita ini nggak merenung, nggak berpikir jamaah. Dikasih dua pilihan oleh Nabi, sabar masuk surga dengan penyakit seperti itu, atau saya doakan engkau sembuh tapi belum tentu surga. Spontan langsung mengatakan, asbir ya Rasulullah, ya, saya pilih sabar, nggak sembuh nggak apa-apa, tapi jelas masuk surga, kata Nabi Muhammad bin Abdillah. Nah, sejak itulah jamaah sekalian, wanita ini viral, ya. Kalau istilah kita hari ini begitu kurang lebih. Ketika Nabi katakan wanita ini masuk surga dengan sakitnya tadi, maka kemudian terangkatnya hadis ini, maka seluruh orang tahu bahwa wanita ini salah satu penduduk surga istimewa. Tapi siapa tahu dulu, ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu bagaimana kemudian seorang wanita ini, ya, dan juga mungkin kita kisahkan tadi adalah seorang tabi'in, ya, yang kemudian membuat arsy Allah ini bergemetar dan langit terbuka semua, ya. Seorang yang kemudian berada di Yaman itu salah satu yang kemudian membuat para tabi'in yang senior seperti Ibnu Musayyib, Hasan Al-Basri, ini ulama-ulama kondang di zamannya, jemaah. Ustadz-ustadz kondang di zamannya, ya. Itu kata Nabi, sebaik-baik tabi'in
adalah Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni itu bukan ulama kondang, bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir. Tapi kata Nabi apa? Sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarni, yang kalau berdoa itu langit 7 terbuka semua. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita ini berdoa, langit pertama terbuka enggak jemaah? Ya semoga ya. Ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi kalau kita berdoa kadang-kadang sampai langitan rumah itu, ya kan? Balik lagi. Baru Allahumma afir, balik lagi, nggak nyampe, ya. Baik, maka salah satu yang kemudian kita memiliki sebagai hamba yang memiliki perasaan ini, hal-hal seperti ini jamaah, ya. Kepekaan-pekaan kita terhadap siro-siro para sahabat, tabi'in, yang ini kadang-kadang bisa membuat kita itu apa ya, terangsang untuk belajar gitu. Kita akan mencoba kemudian setelah mengenali mereka, orang-orang yang terdahulu kita itu, dan kita membaca sejarah-sejarah mereka, kita akan bernostalgia, hidup saat-saat kemudian, nikmat sekali ya kayak mereka-mereka. Nah, itu namanya su'uron jamaah. Miliki itu. Ini yang terakhir, yang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan salah satu di antara habda, ya, abdan lillahi khalaqan wa su'uron, ya, khalaqan wa su'uron wa khuluqan. Yang terakhir, yang ketiga, jadilah hamba yang kemudian punya khuluqan. Khuluqan itu akhlak, yang kalau saat ini mungkin disebut dalam pendidikan adalah karakter, ya. Karakter itu maksudnya punya karakter pendidikan akhlak yang baik. Maka kalimat khuluqan hari ini jamaah sekalian tidak kita pungkiri, kita itu krisis akan akhlak yang baik. Padahal Nabi kita diutus di muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan, memperbaiki, ya, mendesain akhlak-akhlak kita lebih baik jamaah. Ya, makanya kalau ada orang ini kemarin sebelum Ramadan sempat ramai, sempat viral juga, ada bom kanan kiri, bom sana sini, kemudian di atas namakan Islam. Lah, Nabi tidak pernah kemudian mengajarkan dalam bab masalah itu jemaah. Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk demikian. Ya, kok kemudian ada orang bikin statement, bikin kemudian tuduhan yang ngebom itu adalah Muslim. Wallahu musta'an. Ya. Maka Islam berlepas diri dari semua itu jemaah. Kalau ada di antara orang Muslim yang mengatakan terorisme itu bagian daripada seorang Muslim, wa na'udzubillah, dia Muslim tapi mengatakan dirinya terorisme tapi nuduh orang lain, wa na'udzubillah. Ya, dan ini kalau kita kaji dalam bab masalah kemudian bagaimana akhlak Nabi, salah satu yang menjadi catatan kita, Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah Al-Qalam, atau surat yang sering juga kita dengar dengan surat Nun. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini jamaah sekalian, sesungguhnya terdapat dalam diri Muhammad akhlak yang agung. Sebuah kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, ketika kemudian menjelaskan ada seorang yang datang kepada Bunda Aisyah waktu itu bertanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW, bagaimanakah akhlak Nabi, ya, bagaimanakah kemudian karakter akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya pasti kita tahu lah akhlak Nabi itu istimewa, baik, luar biasa, the best gitu ya. Tapi Aisyah apakah menjelaskan akhlak Nabi itu kalau di rumah begini, kalau di masjid begini, kalau bersama orang begini, kalau di masyarakat itu begini? Enggak. Cukup Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran jemaah. Cuma itu aja kata Aisyah. Jadi kalau kita ingin melihat akhlak Nabi seperti apa, buka Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, sudah, itulah mirip dengan Nabi SAW. Ya, sederhana tetapi kompleks dalamnya, gitu. Sederhana tapi dalam implementasi di masyarakat, dalam diri kita abot rasanya juga. Itulah yang kemudian kenapa hari ini, detik ini, ya, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian atau jamaah ada yang di dunia pendidikan, kita pun tidak memungkiri bahwa hari ini, detik ini, pendidikan di negeri kita membuka peluang besar, membuka pintu lebar-lebar bagi para khufat, bagi para penghafal Quran. Kampus-kampus ternama sekarang sudah membuka pintu lebar-lebar bagi para penghafal Quran, silakan masuk tanpa biaya, tanpa seleksi, ya, bahkan dibiayai full dari awal sampai akhir. Begitulah Al-Quran jemaah, dan lagi booming, ya.
Coba dari dulu. Dulu sebutlah sebuah kisah yang sangat melegenda gitu. Ada salah satu negara dulu, negara Andalusia, ya. Waktu kita belajar dulu di SD, di SMP, atau di SMA, atau mungkin di kampus, dikisahkan oleh dosen-dosen kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, bahwa negara Andalusia itu mengalumnikan ulama-ulama besar, cendekiawan muslim terbaik. Iya, ya. Tapi sekarang mana itu Andalusia? Gitu. Mana ilmuwan-ilmuwan dan ulama? Ya sudah hilang, sudah tidak ada. Sekarang ini Andalus itu jamaah sekalian, yang mungkin pemuda-pemudi kita taunya detik ini kalau dengar Andalus, negara Spanyol gitu. Andalus hari ini itu menjelma menjadi Spanyol. Coba saya tanya bapak-bapak nih, atau mas-masnya khususnya, kalau dengar Spanyol itu kita ingat apa jemaah? Yo, monggo. Jenengan dengar Spanyol itu ingat apa? Bola. Oke. Dalam bola itu kita ingat apa lagi jemaah kalau dengar Spanyol? Ada dua negara besar yang sering kalau orang mendengar sepak bola pasti tidak asing dengan dua negara ini di Spanyol. Satu, wih, Barcelona. Bapak update tuh ternyata. Suka Barcelona Pak ya. Betul, Barcelona. Dua, no Pak. Satu, Real Madrid. Betul. Ternyata juga ngefans semua orang sini ya. Spanyol itu kalau kita mendengar ada lebih mungkin sangat menggemah itu ya kalau Barcelona itu ada nomor punggung 10 siapa? Wah, hafal bapaknya ini. Luar biasa berarti. Pengamat. Ada Lionel Messi, ya. Kesimpulannya apa? Barcelona, Madrid itu ada di Spanyol, dan dulu salah satu negara yang menjadi senter peradaban Islam, Andalusia. Sekarang nggak tahu Bapak Ibu. Anak-anak kita nggak tahu kalau Spanyol itu dulu mengalumnikan ulama-ulama besar, mengalumnikan cendekiawan muslim, itu tidak tahu anak-anak kita. Sudah digerus, ditelan oleh zaman. Ya. Anak-anak kita cuma taunya Real Madrid dari Spanyol, itu aja. Walaupun memang masih ada ya peninggalan-peninggalan peradabannya ada. Tapi ya peninggalan saja. Kalau kemudian nilai Islamnya ya mungkin sekitar 10%-an, nggak nyampe 20%. Ya. Apa sebabnya jamaah sekalian? Salah satunya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, akhlaknya, khuluqonnya, pendidikan Al-Qur'annya itu kurang gitu. Ya, cobalah kita lihat ya negara Saudi Arabia, Mamlaka Arabia, maka Al-Mukarramah, Munawwarah itu ya orang tahu. Ya itulah negeri Quran, negeri Islam secara mengamalkan hukum Islam totalitas gitu ya. Ya karena bagaimana Al-Quran itu hidup di sana jemaah. Maka bohong gitu ya. Kalau kemudian kita berharap anak-anak kita punya akhlak yang baik, punya kepribadian yang baik, tapi tidak pernah dikasih Al-Quran. Ya. Bohong kalau kemudian kita ingin berharap anak kita punya akhlak yang baik, tapi nggak pernah dicekokin oleh bacaan Quran, pemahaman Quran, mustahil. Ya. Makanya ini juga angin segar bagi pendidikan hari ini, di mana pemerintah juga menggalakkan tentang pendidikan karakter, dan di mana juga kemudian beberapa sekolah bahkan kemudian pemerintah khususnya di Kemenak Agama itu mengkampanyekan bagaimana Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, maka kalau kita awali dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita, saya yakin insyaallah taala kalau kemudian yang namanya khuluqon itu kita bentuk, kita desain dengan Al-Quran, maka itulah jawaban dari Bunda Aisyah ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau bagaimanakah karakter akhlak Nabi, maka beliau cukup mengatakan kana khuluqul Quran. Maka Al-Quranlah menjadi suri tauladan kita, menjadi bagaimana kemudian apa contoh untuk kita berakhlak. Yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah ya. Maka dengan tema tadi, apakah hanya di bulan Ramadan kita mengakui gitu ya sebagai seorang hamba? Kan enggak ya. Ya, walaupun faktanya mungkin kita di bulan Ramadan luar biasa ya. Fastabiqul khairatnya, dan memang rasanya itu terasa karena setan dibelenggu gitu. Setan diikat, setan kemudian tidak mengganggu. Tapi ya masih ada yang berbuat maksiat kanan kiri ya. Itu karena nafsunya ya. Tapi yang jelas setan dibelenggu itu fakta jemaah.
Buktinya apa? Hampir saudari kita dipermudah sholat subuh berjamaah sampai penuh. Kalau masjid ini sampai luar-luar nggak Bapak Ibu kalau sholat subuh? Biasanya itu menunjukkan kalau setan memang ya tidak mengganggu. Kita dipermudah, ya. Apakah hanya di bulan Ramadan, gitu kan? Itu kan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama, jadi renungan bersama. Yang kedua, apakah hanya di bulan Ramadan yang kemudian kita ini punya kepekaan ibadah maksimal gitu? Memang benar jemaah sekalian, rasa di bulan Ramadan rasa ibadah. Maka kata para ulama bahwa syahrul Ramadan syahrul ibadah gitu. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Naam, iya. Tetapi bagaimana kita ini untuk menjaganya? Makanya kata Ibnul Qayyim, juga dikatakan oleh Ibnu Musayyib, Hasan Al-Basri, para ulama-ulama kita terdahulu, bahkan guru kita Al-Imam Syafi'i, karena kita mazhabnya Syafi'iyah, maka mengakui Imam Syafi'i sebagai guru itu wajar. Pertanyaannya lagi, sudahkah kita baca kitabul umnya beliau, gitu ya? Sudah kita menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, ya? Imam Syafi'i pernah suatu ketika mengatakan bahwa kita itu punya 12 bulan jemaah, ya, 12 bulan. Dan para ulama dulu mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka cuma menanti dan berdoa kapan berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan sebelumnya jemaah. Nah, kita ini sudah masuk Ramadan, bahkan sudah 2-3 kali, ya. Kemudian selesai Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa, ya Allah terimalah ibadah Ramadanku. Itu 6 bulan berikutnya. Begitulah para ulama jemaah, ya. Ya, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat, ya, dan bisa kita ambil ibrah, pelajaran, dan yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan yang lebih penting lagi setelah kita amalkan, kita ajak, kita dakwakan saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.